Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Efki Nafis, NPM 170810100059. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang klasifikasi dan clustering. Nah, klasifikasi memiliki tujuan untuk mengklasifikasikan suatu data ke dalam kelompok kelas yang sudah ada. Tidak akan ada pembentukan kelompok baru, dan biasanya prosesnya supervised, dalam arti ada training yang dilakukan. Salah satu pendekatan klasifikasi adalah pendekatan neural network. Dalam pendekatan ini, neural network dilatih dengan menggunakan data yang sudah diketahui untuk dimasukkan ke dalam kelompok data tertentu. Setelah pelatihan, prosesnya cukup sederhana, yaitu dengan memasukkan data baru yang tidak termasuk dalam data training ke dalam neural network. Lalu neural network akan memberikan informasi termasuk ke dalam kelompok manakah data baru tersebut. Nah, dalam klasifikasi saya menggunakan algoritma KNN, yaitu K-Nearest Network. Algoritma KNN merupakan algoritma supervised learning di mana hasil klasifikasi data baru berdasar kepada kategori mayoritas tetangga terdekat ke K. Tujuan dari algoritma ini adalah mengklasifikasi objek baru berdasarkan atribut dan data training. Klasifikasi dilakukan tanpa menggunakan model, namun hanya berdasarkan memori. Nah, terdapat algoritma dalam KNN. Yang pertama, tentukan parameter K. K adalah jumlah tetangga terdekat. Yang kedua, hitung jarak antara data baru dengan semua data training. Yang ketiga, urutkan jarak tersebut dan tetapkan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum ke K. Yang keempat, periksa kelas dari tetangga terdekat. Yang kelima, gunakan mayoritas sederhana dari kelas tetangga terdekat sebagai nilai prediksi data baru. Di sini saya mempunyai contoh studi kasus dari algoritma KNN. Diberikan data training berikut, terdiri dari dua atribut dengan skala kuantitatif yaitu X1 dan X2 serta dua kelas yaitu baik dan buruk. Jika terdapat data baru dengan nilai X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 7, tentukan kelasnya. Nah, yang pertama, tentukan parameter K. Dimisalkan K adalah 3. Yang kedua, hitung jarak antara data baru dengan semua data training. Di sini sudah diketahui X1, X2, dan kuadrat jarak dengan data baru 3,7. Nah, di sini X1 dikurangi dengan data baru 3 dikuadratkan ditambah X2 dikurangi data baru 7 dikuadratkan, hasilnya 16. Begitu juga di bawahnya dan di bawahnya lagi. Nah, yang ketiga, urutkan jarak tersebut dan tetapkan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum ke K. Nah, dari kuadrat jarak dengan data baru tersebut, kita dapat menyimpulkan peringkat jarak minimumnya. Dari X1, 3, X2, 4, peringkat jarak minimumnya yang pertama. Lalu X1, 1, X2, 4, peringkat jarak minimumnya yang kedua. Lalu X1, 7, X2, 7, peringkat jarak minimumnya yang ketiga. Dan X1, 7, X2, 4, peringkat jarak minimumnya yang keempat. Nah, yang termasuk tiga tetangga terdekat itu yang X1, 7, X2, 7, X1, 3, X2, 4, dan X1, 1, X2, 4. Karena mereka hasil dari kuadrat jarak dengan data barunya itu tergolong berdekatan. Nah, yang keempat, periksa kelas dari tetangga terdekat. Nah, di sini Y sama dengan kelas tetangga terdekat. X1 dan X2, X1 7, X2 7 termasuk tetangga terdekat yang buruk. Nah, X1 3, X2 4 termasuk tetangga terdekat yang baik. X1 1, X2 4 termasuk tetangga terdekat yang baik juga. Nah, di sini X1 7 dan X2 4 tidak dapat disimpulkan dia baik atau buruk sebagai tetangga terdekat.
Yang kelima, gunakan mayoritas sederhana dari kelas tetangga terdekat sebagai nilai prediksi data baru. Hasil pada nomor 4 menunjukkan bahwa dari 3 tetangga terdekat terdapat 2 kelas baik dan 1 kelas buruk. Maka disimpulkan bahwa data baru tersebut masuk ke dalam kelas baik. Nah, sekarang kita memasuki ke clustering. Suatu klaster merupakan sekelompok entitas yang memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan dengan entitas dari kelompok lain. Klaster berguna untuk mengelompokkan objek-objek data yang memiliki kemiripan ke dalam satu grup dan yang berbeda dikelompokkan ke dalam grup lainnya. Semakin besar tingkat kemiripan atau homogenitas di satu grup dan semakin besar tingkat perbedaan antara grup, maka semakin baik atau lebih berbeda clustering tersebut. Di sini terdapat algoritma K-means clustering. Yang pertama, menentukan jumlah cluster. Yang kedua, menentukan nilai centroid, biasanya dilakukan secara random atau biasanya menggunakan rumus rata-rata. Yang ketiga, menghitung jarak antara titik centroid dengan titik tiap objek, biasanya menggunakan jarak Euclidean distance. Yang keempat, mengelompokkan objek berdasarkan jarak terdekat. Yang kelima, kembali ke tahap kedua dan lakukan pengulangan hingga nilai centroid yang dihasilkan tetap dan anggota klaster tidak berpindah ke klaster lain. Nah, di sini saya mempunyai contoh studi kasus. Kita memiliki data M1 sampai dengan M7 dan memiliki X dan Y masing-masing. Di sini C1 dan C2 sudah diterapkan, C1 3,4 dan C2 6,4. Yang artinya C1 X-nya 3 dan Y-nya 4, C2 X-nya 6 dan Y-nya 4. Nah, iterasi pertama. Yang pertama, menghitung Euclidean distance dari semua data ke tiap titik pusat pertama. Nah, ini rumusnya dengan D11, yaitu M1X dikurangi C1X dikuadratkan ditambah M1Y dikurangi C1Y dikuadratkan lalu diakar. Hasilnya yang D11 1,41, lalu begitu juga dengan D12, D13 dan sampai D17. Itu hasilnya D12 1,8, D13 2,06, D14 3,5, D15 4,06, D16 0,94, D17 1,12. Nah, dengan cara yang sama hitung jarak tiap titik ke titik pusat kedua. Kita akan mendapatkan D21 4,12, D22 4,27, D23 1,18, D24 1,86, D25 1,22, D26 2,62, D27 2,06. Nah, untuk yang D21 sampai D27 itu kita memakai yang C-nya C2X dan C2Y-nya. Nah, yang kedua, dari perhitungan Euclidean distance kita dapat membandingkan data M1 sampai dengan M7 dan C1 serta C2-nya. Nah, M1, M2, M6, M7 itu termasuk anggota C1 dan M3, M4, M5 itu termasuk anggota C2. Yang ketiga, hitung titik pusat baru. Titik pusat baru itu dihitungnya dengan data tadi. C1 sama dengan ini ya. Nah, dilihat dari X-nya dan Y-nya, lalu dibagi dengan C1 dan C2 ini ya. Nah, C1 sama dengan 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dibagi 4, Y. X, Y. Begitu juga C2. Hasilnya C1 2,75, 4,9, C2 6,17 dan Y-nya 3. Lakukan iterasi kedua seperti iterasi pertama
sampai anggota kelompok C1 dan C2 tidak berubah lagi seperti sebelumnya. Jadi kesimpulan dari contoh studi kasus algoritma K-means adalah M1, M2, M6, M7 adalah anggota C1 dan M3, M4, M5 anggota C2. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.